Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Usatun Hasanah, dan rekan-rekan saya ada Rani, Adelia Priski Utami, Ulfanur Anggraini, Fahmi Rehan Zulfadli, dan Muhammad Wis Alkornis. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah praktikum TIK, yaitu Bapak Deskoni SPD MPD, Ibu Dewi Pratita SPD MPD, dan Ibu Dian Eka Amrina. Berikut pemaparan penjelasan terkait penerapan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pembelajaran. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi merupakan payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Dan TIK sendiri itu terbagi menjadi dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Selanjutnya, untuk pengertian teknologi informasi merupakan serangkaian langkah pemrosesan informasi yang meliputi pembuatan sumber informasi, pemeliharaan saluran informasi, pemilihan dan pengiriman informasi, penerimaan pilihan informasi, penyimpanan dan pengambilan informasi, serta penggunaan informasi, menurut Grossman dan kawan-kawan. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Menurut UNESCO, teknologi informasi komunikasi adalah perangkat teknologi dan sumber daya yang beragam yang digunakan untuk mengirimkan, menyimpan, membuat, dan berbagi atau bertukar informasi. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai fungsi TIK dalam pembelajaran. TIK dalam pembelajaran dapat dibagi atas dua peran, yaitu peran pertama sebagai media presentasi pembelajaran, misalnya berbentuk slide PowerPoint dan animasi dengan program Flash. Peran kedua yaitu sebagai media pembelajaran mandiri atau e-learning. Contohnya, peserta didik diberikan tugas untuk membaca atau mencari sumber dari internet, mengirimkan jawaban tugas, bahkan mencoba dan melakukan materi pembelajaran. Melalui e-learning, belajar tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Belajar dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Hal ini mendorong peserta didik untuk melakukan analisis dan sintesis pengetahuan, menggali, mengolah, dan memanfaatkan informasi, menghasilkan tulisan, informasi, dan pengetahuan itu sendiri. Peserta didik dirangsang untuk melakukan eksplorasi ilmu pengetahuan. Fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik untuk belajar melalui e-learning diantaranya e-book, e-library, email, mailing list, news group, dan lain-lain. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat penggunaan TIK dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, memperluas akses terhadap pendidikan dan pembelajaran. Yang ketiga, membantu memvisualisasikan ide-ide abstrak. Yang keempat, mempermudah pemahaman materi yang sedang dipelajari. Yang kelima, menampilkan materi pembelajaran menjadi lebih menarik. Dan yang terakhir, memungkinkan terjadinya interaksi antara pembelajaran dengan materi yang sedang dipelajari. Penggunaan TIK tidak dapat dihindari dalam pembelajaran dan lingkungan sekolah. Sekolah harus berupaya memenuhi kebutuhan fasilitas TIK tersebut. Penggunaan TIK dalam pembelajaran saat ini sudah menjadi kebutuhan yang mendesak. Arus informasi yang luas dan sumber yang beragam tidak menjadikan pendidik sebagai satu-satunya sumber belajar. Namun, pendidik memainkan peran strategis dalam sektor pendidikan sekolah. Penggunaan TIK di sekolah harus dimulai dengan titik awal yang strategis, yaitu pendidik. Pendidik dapat memanfaatkan TIK dalam memfasilitasi proses belajar siswanya.
TIK tidak menggantikan posisi guru, tetapi TIK dapat membantu mengingat dan memahami konsep, prinsip, dan prosedur yang ingin diajarkan dalam peragaan demi peningkatan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik. Terima kasih. Jenis-jenis penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber dan media pembelajaran dapat digunakan untuk memanfaatkan komputer sebagai sumber dan media pembelajaran agar pembelajaran tersebut menjadi inovatif. Nah, di mana dari peserta didik diharapkan dapat menimbulkan pemikiran, rasa atau minat dan juga perhatian dalam pembelajaran, sehingga dengan adanya sikap tersebut dari peserta didik, maka proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Nah, dan juga adanya teknologi informasi dan komunikasi ini dapat mengatasi permasalahan-permasalahan ataupun hambatan-hambatan yang ada dalam proses pembelajaran, di mana terutama permasalahan komunikasi antara pendidik dengan peserta didik, sehingga pendidik dapat menyampaikan materi pembelajaran dengan mudah, begitu juga sebaliknya peserta didik dapat memahami, dapat menangkap materi-materi yang diberikan dengan mudah juga. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis sumber dan media pembelajaran berbasis TIK yang dapat dimanfaatkan oleh pendidik dalam proses pembelajaran. Antara lain, yang pertama ada komputer. Dalam pembelajaran, komputer dapat berperan sebagai objek pembelajaran, sebagai alat, sebagai perangkat pembelajaran, dan sebagai sarana untuk berpikir logis. Yang kedua ada LCD proyektor, adalah perangkat elektronik berupa layar proyektor yang berfungsi untuk menampilkan gambar visual sebagai alat pendidikan yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga ada internet. Internet digunakan untuk pembelajaran, akan meningkatkan kemampuan dalam membaca, berpikir kritis, dan menggabungkan atau menghubungkan sumber bacaan satu sama lain. Internet juga dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran untuk mengakses informasi pendidikan karena dianggap sebagai salah satu sarana yang dapat diperbarui, efisien, sederhana, dan dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang keempat ada email atau surat elektronik, berfungsi sebagai alat pengirim pesan melalui perantara teknologi komputer, laptop, dan smartphone yang terhubung dengan jaringan internet. Dengan menggunakan email, aktivitas pengiriman data jadi lebih mudah dan cepat. Yang terakhir atau yang kelima ada e-book atau buku elektronik, adalah file digital yang mengandung tulisan dan gambar yang dapat disebarkan secara elektronik dan dapat ditampilkan di layar sama seperti buku yang telah di-print. Penggunaan e-book sangat efektif di mana e-book dapat dibawa dengan mudah, ramah lingkungan, mudah dicari, dan mudah untuk diunduh. Dari kelima jenis tersebut adalah hal yang tidak asing lagi bagi kita dan semuanya pasti telah pernah kita gunakan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Berikutnya adalah kesimpulan dari materi hari ini. Jadi dapat kita simpulkan bersama bahwa teknologi informasi dan komunikasi adalah perangkat elektronik yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak, dan semua kegiatan yang berkaitan dengan pemrosesan, manipulasi, pemrosesan, transmisi informasi antar media. Fungsi TIK dalam pembelajaran dapat kita rasakan, misalnya sebagai media presentasi pembelajaran dan sebagai media pembelajaran mandiri atau e-learning yang saat ini kita gunakan selama pembelajaran daring. Terdapat banyak manfaat TIK dalam pembelajaran, seperti meningkatkan kualitas pembelajaran, membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, membantu memvisualisasikan ide-ide abstrak, dan masih banyak lagi. Penggunaan TIK sebagai sumber dan media pembelajaran dapat digunakan untuk memanfaatkan komputer sebagai sumber dan media pembelajaran yang inovatif. Jenis-jenis sumber dan media pembelajaran berbasis TIK yang dapat dimanfaatkan oleh pendidik untuk menunjang proses pembelajaran, yaitu misalnya seperti komputer, proyektor, internet, email, dan e-book.
Itulah penjelasan dari kelompok kami. Jika selama penjelasan terdapat banyak salah kata, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua dan dosen pengampu mata kuliah praktikum TIK yang telah menyaksikan video pemaparan dari kami, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.